ini sedikit sambil menunggu yang ada di laptop, Pak Suryo. Silakan, Ye. Mungkin Ya. bisa diberikan pengantar obrolan kita. Ya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam kerabat desa, Pak Suryo. Ye. Ya, terima kasih atas kesempatannya pada malam hari ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah bergabung. Dan pimpinan-pimpinan ada Pak Dir Eko, Halo? Halo? baik, saya ulangi Pak Surya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan, Mbak. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada malam hari ini, Pak Suryo dan krunya tentu saja, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan, ada Pak Direktur, ada Pak Dir Eko di sini, ada Pak Kapus, Pak Beni. Mohon izin kami malam ini bisa berdiskusi bersama Pak Suryo. Mungkin kami sampaikan di sini bahwa saya di sini tidak akan maksudnya tidak akan menggurui kepada teman-teman kerabat desa, tetapi kita bersama-sama diskusi terkait bagaimana pendapatan asli desa. Nah, strateginya bagaimana nanti kita mendorong teman-teman di desa untuk bisa berinovasi, menciptakan peningkatan pendapatan asli desa. Baik Pak Surya, sebelumnya mungkin kita bisa mereview kembali terkait dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, bahwa desa itu ke depan dari tujuan Undang-Undang Desa itu maju, mandiri, dan sejahtera. Kita tujuannya ke depan dari Undang-Undang Desa itu adalah maju, mandiri, dan sejahtera. Nah, sekarang ini kalau kita tanya kembali Pak Suryo, mungkin apakah desa kita sudah maju? Apakah desa kita sudah mandiri? Dan apakah desa kita sudah sejahtera? Nah, itu pertanyaan yang mungkin menjadi maju, mandiri, dan sejahtera. Nah, kerabat desa dan teman-teman semuanya, di sini kita mungkin bisa ada sekitar 74.953 desa. Tapi dari transfer. Nah, ini yang menjadi PR kita, bahwa kalau yang dikatakan bangunan mungkin desa-desa sudah hampir sama dengan pembangunan yang ada di kota. Tetapi untuk desa yang mandiri itu seperti apa? Nah, ini yang menjadi PR kita bersama. Nah, kalau kita lihat yang masuk ke desa, antara lain di situ ada PADES, pendapatan asli desa, kemudian dana desa dari APBN, kemudian bagi hasil pajak retribusi daerah kabupaten kota, kemudian alokasi dana desa, dan juga bantuan dari provinsi dan bantuan dari kabupaten, dan juga ada hibah dan sumbangan pihak ketiga, kemudian lain-lain pendapatan yang sah. Nah, kalau kita lihat Pak Surya, mungkin 90% masih tergantung pada dana desa. Kenapa sih kita dorong sekarang ini desa untuk meningkatkan pendapatan asli desanya? Kenapa? Nah, ini yang fleksibel penggunaannya. Tidak ada pengaturan khusus.
kalau dana desa dari APBN jelas itu diatur secara rinci bagaimana pengaturannya dari Menteri Keuangan, kemudian dari Permendes prioritas penggunaannya itu sudah diatur. Kemudian ADD itu juga sekarang ini lebih banyak untuk pemenuhan siltap. Nah, pemenuhan siltap itu pun juga masih banyak daerah-daerah yang belum bisa memenuhi siltap sesuai dengan amanat PP 11 tahun 2018. Nah, ini siltap itu. Nah, bagi daerah yang mungkin pendapatan PADES-nya besar, nggak masalah Pak Suryo mungkin untuk mau ada ADD maupun tidak ada ADD pun mungkin mereka sudah bisa tetap beraktivitas. Tetapi bagi desa-desa yang coba sekarang kita umpamakan misalnya suatu saat dana desa itu di stop Pak Suryo, apa yang terjadi di desa? Nah, mungkin desa semuanya tidak bisa bergeliat, tidak bisa beraktivitas karena semuanya mengandalkan adanya transfer dana desa itu. Nah ini yang kita pikirkan bersama teman-teman kerabat desa, bagaimana bisa kita berinovasi, kita bisa berusaha bagaimana meningkatkan pendapatan asli desa itu. Nah, sekarang kalau kita lihat Pak Surya sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pendapatan asli desa itu? Nah, kalau di dalam undang-undang pasal 72 ayat 1 huruf A, di situ disebutkan Pak Surya bahwa pendapatan asli desa itu adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal desa. Nah, apa saja di situ? Di situ bisa berupa partisipasi gotong royong, kemudian pendapatan asli desa lainnya. Nah, ini kalau kita lihat satu persatu hasil usaha itu ada di situ ada BUMDes, ada juga tanah bengkok. Mungkin tanah bengkok ini hanya yang punya itu mungkin kebanyakan hanya di Jawa ya Pak Suryo ya. Yeah. Kalau teman-teman di luar Jawa mungkin tidak mengenal lah adanya tanah bengkok itu. Nah, kemudian hasil kerjasama pemanfaatan aset desa ini juga kalau menjadi peluang sebenarnya bagi teman-teman di desa untuk bisa meningkatkan pendapatan asli desa. Kemudian dukungan sukarela warga dalam barang jasa itu adalah swadaya dan gotong royong, itu bentuknya adalah swadaya dari masyarakat. Nah, kalau kita lihat kembali Pak Surya, mungkin ada di sini sebenarnya ada peluang dan tantangan. Nah, kalau kita melihat peluang di sini ada kedudukan desa yang semakin kuat. Kenapa semakin kuat? Karena didorong dengan kewenangannya yang semakin luas. Ada perbuk kewenangan yang sudah ditetapkan di beberapa kabupaten kota, kemudian juga ditindaklanjuti dengan peraturan desa. Kemudian anggaran yang memadai di desa sebenarnya kita bisa berinovasi untuk meningkatkan pendapatan asli desa dengan usaha-usaha yang bisa meningkatkan pendapatan asli desa. Kemudian didorong juga dengan adanya teknologi informasi yang semakin maju. Kita tahu bahwa sekarang ini mungkin internet juga sudah meluas ke semua wilayah. Di desa ada desa WiFi juga dengan kemajuan-kemajuan yang memang kita akui bersama itu. Nah, kemudian kejelasan kepemilikan aset ini juga sudah diatur Pak Suryo. Aset bagaimana pengaturan aset itu ada di Permendagri nomor 1 tahun 2016. Bagaimana nanti pemanfaatan aset untuk bisa meningkatkan pendapatan asli desa. Tetapi mungkin juga
yang menjadi tantangan juga bagaimana desa-desa bisa melihat sumber daya manusia yang ada di desa itu. Kemudian potensi sumber daya alamnya. Karena kalau kita sebenarnya kalau kita mau melihat dan kita mau kita akui bahwa memang Indonesia ini akan kaya sekali akan sumber daya alam yang memang sangat bagus sekali, dan di mana-mana mungkin ada desa-desa yang sudah berinovasi terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam. Nah, juga perubahan pola pikir tantangannya Pak Suryo. Perubahan pola pikir banyak teman-teman kepala desa, perangkat desa yang sudah enjoy dan santai dengan adanya dana transfer ke desa. Jadi tidak memikirkan bagaimana desa itu untuk maju dan berkembang dengan kemampuannya sendiri, mandiri tadi Pak Suryo. Kemudian ada di situ juga tantangannya adalah kualitas infrastruktur akses untuk produksi. Nah, ini tantangan kita bersama untuk bagaimana meningkatkan pendapatan asli desa. Nah, kalau kita lihat Pak Suryo, saya punya data di beberapa daerah itu yang mempunyai PADES tinggi itu seperti Sri Mulyo itu ada desa yang mempunyai PADES sekitar 4 miliar. Kemudian ada di desa yang Ponggoh ya Pak Suryo ya, yang itu sudah sangat terkenal, desa Ponggoh, kemudian desa Kutuh yang memang sudah terkenal juga. Nah, ini mungkin desa-desa bisa berimprovisasi, bisa berinovasi. Istilahnya di sini ada bisa ATM, amati, kemudian ATM, amati, modifikasi ya. Nah, tapi jangan istilahnya hanya copy paste hanya ikut-ikutan, tetapi ikutilah sesuai dengan sumber daya alam yang ada, potensi yang ada di desa itu apa. Kita nggak bisa menyamakan misalnya desa Ponggoh yang bisa memanfaatkan sumber air di situ, kemudian desa Kutuh yang memanfaatkan pariwisatanya, pantai misalnya. Tapi ada juga yang memang memanfaatkan sumber daya alam misalnya untuk usaha air bersih dan lain sebagainya. Ini bisa juga pemanfaatnya untuk peningkatan pendapatan asli desa. Nah, kemudian juga nggak bisa memungkiri Pak Surya bahwa hasil usaha itu adalah sebagian adalah bisa dari BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Nah, sekarang yang menjadi tantangan kita bersama, banyak BUMDes yang kita akui ya, pembentukan BUMDesnya tidak ada perencanaan yang matang. Jadi hanya membentuk, tetapi tidak ada prospek ke depan itu seperti apa. Akhirnya penyertaan modal yang dari APBDes itu, dari dana desa, kadang 1-2 bulan, 3 bulan, 4 bulan sudah hilang itu BUMDesnya. Nah, ini banyak yang seperti itu. Kemarin kita bersama-sama dengan BPKP Pak Suryo, ini banyak yang memang banyak BUMDes yang tidak ada perencanaan yang matang di situ. Kemudian tidak ada pelaporan. Nah, ini yang menjadi juga menjadi tantangan kita bersama, bagaimana nanti bisa mendorong BUMDes itu jangan hanya dikejar kuantitasnya, jumlah BUMDes yang terbentuk, tetapi kualitas dari BUMDes itulah yang nanti kita harapkan bisa ada peningkatan untuk pendapatan asli desanya. Karena kalau kita pikir Pak Surya, penyertaan modal yang misalnya 50 juta. Nah, nanti kalau ke depan 1 bulan, 2 bulan sudah hilang, tidak ada laporan, bahkan mati begitu saja, hilang begitu saja, uang yang 50 juta itu nanti akan ada lagi revitalisasi misalnya. Nah, ini kan penyertaan lagi.
ini kan seolah-olah malah membuang-buang uang yang memang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Nah, ini kalau kita harapkan kalau pembentukan BUMDes itu harus juga melihat prospeknya, bagaimana ke depan BUMDes itu bisa bisa berhasil ataupun bisa paling tidak adalah hasilnya, jangan sampai hanya habis untuk operasional, kemudian habis juga untuk honor-honor anggotanya yang seperti itu. Jadi kita harapkan nanti ke depan BUMDes ini bisa menjadi andalan untuk peningkatan pendapatan asli desa. Nah, kemudian untuk pemanfaatan aset, Pak Suryo, di sini bentuk pemanfaatan aset desa berupa sewa pinjam, bisa juga kerjasama pemanfaatan, dan juga bisa bangun serah atau bangun serah guna. Ini juga bisa digunakan untuk dalam peningkatan pendapatan asli desa. Kemudian juga terkait dengan partisipasi gotong royong dari masyarakat. Wujud peran serta masyarakat desa yang kita harapkan untuk bisa meningkatkan pendapatan asli desa itu sendiri. Karena kalau sekarang ini Pak Suryo mungkin masyarakat pun seolah-olah terbuai karena sudah dimanjakan dengan adanya dana-dana yang masuk ke desa, kemudian sifat untuk partisipasi gotong royongnya itu agak berkurang. Kita akui memang itu agak berkurang di desa karena merasa bahwa sudah terpenuhi lah dari anggaran-anggaran yang ada di desa. Jadi tidak, pelibatan masyarakat itu sepertinya agak berkurang. Nah, ini juga menjadi tantangan bagi desa itu untuk bagaimana meningkatkan partisipasi gotong royong dari masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian ada di sini yang sifatnya juga pungutan. Pungutan itu diperbolehkan untuk bisa meningkatkan pendapatan asli desa. Pungutan atas objek yang menjadi kewenangan desa tentu saja. Menjadi kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul maupun kewenangan berskala lokal desa yang tentu saja tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi. Ini yang sifatnya pungutan. Pemerintah desa memang dilarang melakukan pungutan, tentu saja itu yang sudah legal dengan dilegalkan dengan peraturan desa. Nah, Pak Suryo mungkin tadi saya sudah sampaikan di depan tadi bahwa bagi daerah-daerah yang ADD-nya sangat kurang di sini untuk pemenuhan siltap untuk amanat dari PP 11 tahun 2018, ini sebenarnya ADD menjadi PADES ini menjadi peluang sebenarnya untuk pemenuhan itu, karena diatur di dalam PP 11 tahun 2018 itu apabila ADD tidak mencukupi untuk penyertaan siltap yang dipenuhi dari bisa dipenuhi dari sumber lain selain DD, selain dana desa. Nah, ini menjadi catatan. Kalau sudah ADD sudah tidak bisa memenuhi siltap, kemudian DD-nya juga tidak boleh untuk pemenuhan siltap itu sendiri. Nah, teman-teman di desa dan kabupaten akhirnya bingung mau diambil dari mana ini untuk pemenuhan siltap ini. Nah, ini kalau seandainya desa-desa yang mempunyai PADES yang sangat tinggi, mungkin tidak akan ada masalah, Pak, untuk pemenuhan siltap ini. Karena mereka sudah ada cadangan anggaran yang lain yang bisa untuk pemenuhan siltap itu sendiri. Nah, mungkin itu Pak Surya yang menjadi diskusi kita bersama pada malam hari ini. Mohon nanti teman-teman bisa menyampaikan, mudah-mudahan dalam diskusi ini nanti akan muncul gagasan-gagasan baru, ide-ide yang berlian untuk
bagaimana strategi kita untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Mungkin itu Pak Surya, terima kasih. Mbak Yayu, tadi disampaikan dalam catatan saya, maaf suara saya agak hilang ini. Jadi satu tentang bagaimana peningkatan pendapatan asli desa itu bisa dikerjakan dengan pengelolaan aset desa. Salah satunya juga dengan pembentukan badan usaha milik desa. Tetapi yang menjadi catatan penting adalah bahwa ternyata beberapa pembentukan badan usaha milik desa itu tidak dibangun dalam satu konsepsi awal memang sudah terencana bisnis desa, bisnis dari BUMDesnya itu apa. Jadi ini menjadi satu permasalahan tersendiri sehingga tadi Mbak Yayu menyampaikan kita sebenarnya lebih berorientasi kepada kualitas BUMDes daripada kuantitas. Ya, jadi, harusnya seperti itu Pak Surya. Oke. Nah, kemudian yang menarik tadi saya tangkap adalah ada informasi yang disampaikan tadi bahwa ketika kita bicara desa mandiri, kemudian desa sejahtera dan seterusnya, maka ada bagian ternyata ada 90% lebih desa yang ada ketergantungan dari dana-dana dari luar desa, artinya apakah itu dari ADD, apakah itu dari DD, atau mungkin itu dana bantuan dari... seperti itu Pak Surya. Oke, yang menjadi pertanyaan Mbak, ketika kemudian kondisi seperti itu sebenarnya kan juga sama halnya dengan kita bicara kabupaten kota ya. Beberapa kabupaten kota juga sebenarnya sangat tergantung dengan bagi hasil dari pemerintah pusat kan ya Mbak ya? Ya betul. Makanya ini menjadi tantangan kita bersama Pak Suryo. Desa itu sebenarnya mempunyai kuasa untuk mengatur dan mengurus. Ini bedanya Pak Suryo. Desa itu berhak untuk mengatur dan mengurus wilayahnya yang menjadi kewenangannya. Ya ini yang sebenarnya menjadi peluang besar bagi desa-desa yang memang mempunyai potensi sumber daya alam, sumber daya manusia yang memang bisa untuk meningkatkan pendapatan asli desa itu sendiri. Tadi bicara tentang pengelolaan aset, ada tentang konsep sewa pinjam, kemudian serah guna dan seterusnya itu sebenarnya konsep-konsep itu contoh simpelnya seperti apa Mbak? Mungkin kerabat desa bisa mendapatkan gambaran ketika mungkin di tempat saya punya aliran sungai yang kemudian di situ cocok untuk wisata atau apa dan seterusnya, atau mungkin ada tanah yang strategis karena ada jalan baru kemudian itu ada di tepi jalan dan seterusnya. Itu model-model seperti apa yang bisa dikembangkan sebenarnya? Ya Pak Surya, kita punya tim di sini dari tim fasilitasi keuangan dan aset desa. Kebetulan di sini ada Pak Sugeng, Pak Surya, yang menjadi kasubdit pengolahan aset. Dan Pak Sugeng bisa ikut diskusi ini, bisa juga dengan Pak Endang Basuni. Pak Endang Basuni di sini yang memang pakarnya Pak dari awal jadi kasubdit fasilitasi pengolahan aset. Monggo Pak Sugeng. Silakan Pak Sugeng atau Pak Endang, silakan udah bisa buka mic-nya karena sudah saya jadikan co-host. Silakan. Pak Sugeng belum ada audionya. Pak Endang monggo. Oke, jadi bagian yang menarik adalah bagaimana pengelolaan aset ya Mbak ya. Bagaimana pengelolaan aset ini menjadi satu kekuatan. Oh itu Pak Endang sudah Pak. Monggo Pak Endang. Silakan Pak Endang Basuni. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini kebetulan sekali Bu Yayu. Saya sebenarnya didorong-dorong anak saya untuk ikut bergabung dengan TV Desa nih. Ya, kebetulan anak saya hadir untuk bikin skripsi, jadi saya suruh mendampingi. Maka Pak, ya. silakan.
Jadi kalau bicara strategis, ini kan tentu datangnya dari sisi pemerintah, Bapak. Ya, bagaimana pemerintah desa mempunyai strategi untuk meningkatkan pendapatan asli desanya. Nah, artinya bahwa peran pemerintah desa ini sangat penting untuk berinovasi dan menemukan potensi-potensi sumber daya alam yang ada di desanya. Itu dulu, Pak. Yang kedua juga saya ingin menyoroti dari sisi pemerintah daerah kabupaten, kota maupun provinsi juga tidak ketinggalan, juga pemerintah pusat juga bertanggung jawab dalam konteks membantu pemerintah desa untuk mengkreat potensi-potensi yang ada di desanya melalui program-program Kementerian KL, Pak. Nah, saya hanya bicara dari sisi aspek pemerintahan, maka semua stakeholder pemerintah sangat bertanggung jawab untuk memajukan desa-desa yang ada di Indonesia ini. Jadi tidak bisa desa itu bekerja sendiri, Pak. Berinovasi sendiri tidak bisa. Jadi ini peran pemerintah di atasnya sangat dominan untuk memajukan desa-desanya. Itu dari aspek pemerintah, Pak. Kemudian kita tahu bahwa salah satu sumber pendapatan asli desa didapat dari BUMDes, Pak. Ya, karena kita bicara BUMDes yang hari ini masih debatable, ya, Pak, ya, antara sumber informasi di Kementerian Desa maupun dalam kenyataannya sangat apa istilahnya, kalau kita teliti itu pendapatan desa ini masih belum bisa dikatakan BUMDesnya sudah maju, Pak. Kami punya data bahwa penghasilan BUMDes itu rata-rata per bulan itu tidak lebih dari Rp200.000, Pak. Nah, ini kan juga sebagai suatu badan usaha dengan pendapatan yang sangat kecil ini perlu menjadi perhatian kita supaya pendapatannya sangat logis gitu, Pak. Nah, di sini peran pemerintah, Pak, kembali lagi kita harus melakukan suatu evaluasi terhadap BUMDes-BUMDes yang ada untuk kita masukkan dalam klaster-klaster pembinaan untuk lebih maju lagi. Ini strategi usaha, Pak. Kemudian kalau potensi alam kita sudah kita tahu bahwa daerah-daerah itu desa-desa itu sangat berbeda sumber daya alamnya, sehingga itu nanti pengelolaannya tidak bisa digeneralkan untuk semua desa. Ini perlu kita klaster-klaster, dan ini menjadi program yang sangat bagus untuk Kementerian Dalam Negeri membuat suatu modul gitu ya, memberikan suatu modul pengembangan BUMDes ke depan seperti apa. Nah, itu saya rasa strategi untuk peningkatan pendapatan asli desa adalah dari entitas bisnisnya BUMDes itu, Pak, ya, maupun yang kerjasama yang dilakukan secara langsung antara pemerintah desa dengan pihak ketiga. Artinya itu langsung masuk dikelola oleh pemerintah. Kalau BUMDes ini kan sebagai entitas bisnis adalah aset desa yang dipisahkan, dia merupakan pengelolaan yang nantinya dari keuntungannya itu ada kontribusi kepada pemerintah desa dalam bentuk PADes. Nah, ini yang sampai hari ini saya belum bisa menggambarkan bahwa BUMDes sudah begitu optimis untuk mendorong kemajuan bagi pemerintah desa. Kira-kira itu dulu sementara dari kami, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Endang. Luar biasa. Jadi satu sisi yang menarik hari ini adalah bahwa bicara BUMDes, ada undang-undang Omnibus Law yang kemudian di situ memberikan ruang atau ada satu perubahan dari undang-undang desa yang kemudian ada ruang manat undang-undang Omnibus Law otomatis 3 bulan seperti yang disampaikan oleh Presiden, perlu ada peraturan pemerintah. Semoga peraturan pemerintah tentang badan usaha milik desa ini juga bisa segera terbit dan kemudian kita semakin lebih jelas tentang posisi BUMDes ini seperti apa. Menarik tadi yang disampaikan oleh Pak Endang tadi tentang potret BUMDes kita hari ini. Mungkin Pak Sugeng boleh memberikan
pandangannya silakan. Monggo Pak Sugeng. Halo Pak Sugeng. Masih di unmute. Silakan Pak Sugeng. Audionya. Masih di unmute. Halo, Silakan. Ya, sudah. ya, Baik, silakan. Pak Suryo. Mohon maaf, terima kasih Pak Dirjen barangkali sudah memonitor kegiatan ini. Bapak Ibu Direktur yang kami hormati, para Kasubdit yang kami hormati, Pak Suryo. Selamat malam, teman-teman desa. Tadi Bu Yayu sudah menyampaikan bahwa untuk peningkatan PAD salah satunya adalah dari pengelolaan aset desa. Memang kami selaku Kasubdit aset desa Pak sangat konsen untuk optimalisasi terkait dengan pengelolaan aset yang ada di desa. Cuma kendalanya selama kami bergabung dengan teman Kemendes, kami menyadari bahwa pengelolaan aset desa khususnya terkait dengan penata usahanya sampai saat ini belum begitu tertib. Jadi manakala pemerintah desa akan menggunakan atau memanfaatkan asetnya dalam rangka peningkatan asetnya agak sedikit kendala. Kami menyadari bahwa memang Undang-Undang Desa juga baru lahir tahun 2014, berbeda dengan saudaranya terkait dengan pengelolaan BMN, BMD yang sudah lebih maju. Nah, kami sedang merintis bagaimana nanti aset desa bisa dimanfaatkan secara optimal dalam peningkatan pendapatan aset desa. Ada beberapa cara untuk pemanfaatan desa, yaitu salah satunya adalah melalui sewa. Tadi Bu Yai disampaikan bahwa terkait dengan bengkok yang mungkin dikenal ada di Jawa. Kemarin kami dari daerah Jawa Barat, Bapak, Ibu, kami sangat sekali bahwa 100 desa itu memiliki aset yang begitu banyak, khususnya tanah, Pak. Nah, beberapa daerah kami sudah sering komunikasi dengan isi acara juga di daerah-daerah. Ternyata aset desa belum dikelola dengan baik, dengan tertib. Hal ini terbukti dengan apabila ada aset desa khusus tanah yang digunakan oleh pemerintah, baik untuk pembangunan fasilitas umum seperti jalan tol, bendungan, dan lain-lain, sampai saat ini masih terkendala terkait dengan ganti ruginya juga masih belum bisa berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan adalah karena bukti kepemilikan dari aset tersebut dan penata usahanya yang waktu lalu belum tertib. Sehingga waktu aset desa tersebut terkena proyek nasional, tidak segera mendapatkan ganti rugi. Bahkan ada yang diklaim oleh masyarakat bahwa ini bukan aset desa. Dan ini terus terang bagi kami sangat memprihatinkan, Pak. Oke. Selain dengan sewa, juga tadi sampaikan Bu Yayu, bahwa aset desa itu bisa dimanfaatkan dengan bangun guna serah atau bangun serah guna atau kerjasama pemanfaatan. Yang lebih mudah adalah dengan sistem sewa. Tapi kami nanti ke depan mendorong agar aset-aset desa itu jangan banyak yang idle. Maksudnya semua aset desa bisa dioptimalkan pemanfaatannya. Kalau untuk yang berupa pertanian ini mekanismenya juga terus terang aja belum kita atur, Pak. Tapi ada di beberapa daerah bahwa sewa itu sudah berjalan dengan baik. Di sana dilakukan melalui lelang. Jadi lelang terbuka khusus untuk warga desa setempat. Jadi warga desa setempat mempunyai kesempatan yang sama untuk menggarap tanah desa. Nanti dari berapa peserta lelang itu, siapa yang penawarannya tertinggi itulah yang jadi pemenang. Jadi di sana sudah demokratis sekali, tidak ada main-mainan, Pak. Jadi Bapak di desa terutama tidak usah khawatir, yang penting semuanya itu transparan.
salah satu asas dari pengelolaan aset desa adalah asas transparansi. Jadi semua masyarakat bisa mengakses sebenarnya aset desa itu ada di mana aja, dimanfaatkan untuk apa saja. Nah, ini yang ke depan terus terang aja Bapak, akan kami dorong teman-teman di desa khususnya agar terlebih dahulu melakukan penatausahaan aset desanya dengan tertib dan baik. Apalagi kita tahu bersama, tadi sampaikan Buya juga, bahwa pemerintah mulai mungkin tahun-tahun 2014-2015 ini sudah mengucurkan dana yang begitu besar ke desa, yang sedikit banyak tentu akan menghasilkan aset. Nah, ini bagaimana pencatatannya? Memang selama ini teman-teman di desa kan belum diaudit seperti kami yang di pusat maupun di daerah, Pak. Ada penghargaan juga ya, dengan opini bagaimana pengelolaan keuangan dan asetnya. Mudah-mudahan ke depan terkait dengan pengelolaan keuangan maupun aset, ini menjadi kriteria bagi pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota untuk memberikan bantuan kepada desa yang sudah baik dalam pengelolaan keuangan maupun desanya. Terus terang kami dari Direktorat Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintah Desa, pertama kalau tidak salah itu Bu Duri, Pak Nas, Bu Yayu. Nah ini kita malam ini bersama-sama, mungkin semua Kasubdit kumpul di sini karena kemarin Bu Yayu kita keroyok sama-sama acara malam mingguan ini. Ayo Bu, sepanjang di desa untuk memperbaiki pengelolaan asetnya. Sementara itu Pak, nanti kita lanjutkan diskusinya biar teman-teman juga bisa menangkap permasalahan-permasalahan yang ada di desa, karena kami juga masih ada PR terkait dengan revisi Permendagri 1 2016 yang belum selesai. Sementara itu Pak Suryo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Yang menarik adalah bahwa kemudian pendataan aset desa, kemudian memperjelas bahwa itu aset desa, bukti kepemilikan desa, ini menjadi catatan yang penting menurut saya untuk kemudian bagaimana akan mengelola aset kalau kemudian inventarisasi asetnya aja belum berjalan. Kira-kira gitu, Pak Sugeng ya. Siap, betul. Dan ditambah lagi tadi yang disampaikan Pak Endang tentang bagaimana peran serta supradesa untuk kemudian mendorong dan kemudian benar-benar melindungi, karena di beberapa case yang sempat saya temukan ada juga aset desa yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk mungkin membangun sekolah atau membangun fasilitas umum yang lain. Kemudian secara kepemilikannya jadi tidak jelas, tidak lagi desa kemudian jadi seperti tidak punya hak lagi atas lahan itu, padahal tidak pernah ada penyerahan atau serah terima dari desa menghibahkan ke kabupaten atau ke mana. Jadi kalau tercatat aset mungkin bangunannya punya Pemda, tetapi tanahnya punya desa. Untuk case-case yang seperti ini apakah banyak ditemukan, Mas Sugeng? Betul sekali Pak Suryo. Jadi selama kami bergabung dengan Pemdas mengatakan Pak Endang, kasus-kasus yang seperti inilah yang muncul di tempat kami Pak. Ada tanah desa yang digunakan untuk pembangunan pasar, diakui sama Pemda. Mereka mengadu kepada kami bahwa kebetulan Pak untuk mengambil alih. Kami bersurat Pak ke pemerintah provinsi maupun kabupaten terkait untuk mengembalikan aset tanah tersebut. Akibatnya karena Pemda sudah merasa enjoy, tadi kata Bu Yayu, merasa bahwa ini fasilitas umum. Sementara di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang pengadaan tanah bagi kepentingan umum, bahwa pasar desa itu termasuk kepentingan umum, bukan fasilitas umum. Makanya kami juga berkukuh untuk segera kembalikan. Kami kan sudah bersepakat membentuk undang-undang bahwa yang masuk kriteria kepentingan umum adalah ini. Nah kalau sudah di undang-undang menyatakan begitu, ya sudah nggak usah diperdebatkan lagi, kembalikan saja. Masyarakat, pemerintah desa yang mengelola. Kalau desa makmur, otomatis mungkin nanti pemindahnya juga akan menikmati. Cuma yaitu Pak Suryo masih ada, Pak Sugeng ini kan termasuk fasilitas umum. Sampai, mohon maaf Pak Beni, Pak Kapus, kami sempat diskusi panjang dengan Pak Beni Pak terkait dengan
kepentingan umum dan fasilitas umum. Kami Hmm. kekeh bahwa undang-undang ini sudah jelas menyatakan bahwa yang termasuk kategori kepentingan umum adalah sudah tertera di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016 tersebut. Hmm. Karena Pak Direktur kami waktu itu Bapak ini juga sangat hati-hati Pak untuk memberikan surat ke pemerintah provinsi. Jangan-jangan ini benar fasilitas umum. Kami sampaikan bukan Pak, ini kepentingan umum, ini pasalnya. Kalau tahu nanti itu akan direvisi undang-undang tersebut, ya nantilah. Yang penting yang sudah kita sepakati, jalankan. Bukan kami Artinya, Mas Sugeng, artinya bahwa ketika teman-teman di desa kemudian menemukan dalam tanda petik, oh ternyata ada aset desa yang kemudian eh, berasa hilang karena satu kebijakan tertentu dan seterusnya, sangat mungkin untuk berkonsultasi ke teman-teman di Bina Pemdes. sangat mungkin sekali Pak. Kami buka nomor telepon 24 jam. Oke, 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 oke. Jadi Kalau memang ya, sekarang ini Pak Suryo sudah teman-teman desa sudah mulai sadar hak-haknya. Tahu bahwa dulu SD Impres ini dibangun di atas tanah desa. Sekarang ya, diminta Pak Suryo. Tempat Impres, SD Impres, Puskesmas, Kecamatan, Koramil, banyak sekali khususnya di Jawa ini Pak. Kami sebagai kami ambil contoh untuk pemerintah Provinsi Jawa Tengah kali ini sudah mulai berjalan Pak Suryo. Jadi teman-teman kabupaten yang menggunakan tanah desa, Pak Gubernur sudah membuat surat edaran, tolong kembalikan, walaupun tidak semuanya Pak Suryo. Mungkin mencicil satu desa dulu. Kami juga sarankan, tolong desa yang istilahnya desa yang terpencil yang tidak ada penghasilannya dikembalikan dulu itu tanahnya. Ya bisa dikelola sama pemerintah desa. Kalau di Jawa Tengah sudah mulai Pak Suryo, mungkin nanti nyusul daerah-daerah lain, ramai nanti nih Pak Suryo. tukar guling juga kayaknya beberapa case tukar guling artinya ditukar tanah tapi tanahnya nggak ada di desa dan seterusnya itu juga pernah juga kita menemukan kasus seperti itu Mas Sugeng. Mas Sugeng sempat menemukan juga? Banyak sekali Pak Suryo, karena terkait dengan tanah desa, memang dari aturan dari tahun ada nomor 1 1982, ada Permendagri 4 2007, terakhir Permendagri 1 2016, terkait dengan aset desa khususnya tanah itu tidak bisa diperjualbelikan. Ya. Tanah diganti dengan tanah. Pemerintah itu yang gunakan harus diganti dengan tanah. Ya. Betul itu Pak. Nah, cuma kadang kemudian diganti dengan tanahnya beda desa, beda kecamatan. Ini menjadi sesuatu yang kemudian tahu-tahu bisa hilang juga di pencatatan ini. Oh, nah itu Pak yang kami ini dorong ke depan nanti. Mudah-mudahan ada program dari pemerintah nanti. Jadi pemerintah kabupaten kota nanti bisa mengkoleks data dari semua desa yang ada. Mungkin nanti kita kasih server. Jadi nanti kan di Permendagri yang baru ini Pak, ada kewajiban desa melaporkan asetnya per semester. Oke. Jadi 6 bulan sekali mereka lapor ke kabupaten, mungkin dikolek sama teman-teman BPMD-nya. Jadi setiap pergerakan aset, tambah maupun kurang per semester itu kelihatan. Kalau ada tanah yang hilang atau misalnya ada tanah berkurang, ini berkurangnya kena apa? Harusnya teman-teman di kabupaten kota nanti yang bisa memonitor, karena kami kan jauh Pak. Kalau nanti kami punya anggaran mungkin servernya bisa akan di pusat, walaupun jumlah desa itu sampai 74.900 sampai 9.000, mungkin kami bisa monitor. Terkait dengan Aset desa itu termasuk ketika desa melakukan penyertaan modal ya Pak ya, ke BUMDes atau mungkin penyertaan ketika nanti ini BUMDes juga bisa berbentuk perseroan kan, nanti ada penyertaan dalam bentuk saham, itu termasuk dalam aset desa ya. Akemen tugasnya. Begini, mohon maaf Pak Suryo, kami dapat pesan dari penduduk kami Pak. Mereka dapat pesanan juga dari lembaga antirasuah bahwa aset desa khususnya berupa tanah
dilarang untuk dijadikan penyertaan mobile BUMDes. Karena Oke, oke. Pak, karena tadi dikhawatirkan seperti Bu Yayu tadi, BUMDes baru berdiri 3 bulan, 4 bulan bangkrut. Nah, ini kan asetnya sudah dilepas, dihapus dari daftar inventarisnya. Yang kita khawatirkan itu, Pak. Jadi nanti di Permendagri Artinya yang baru, paling mungkin kalau aset dalam bentuk tanah untuk penyertaan itu kemudian dinilai sewa sekian tahun, berarti nilainya segini, berarti secara aset tetap dimiliki tetapi nilai sewa tidak diterima, itu sebagai penyertaan modal mungkin sangat betul. kemungkinannya seperti itu ya Pak ya. Betul sekali Pak Surya, betul sekali. Jadi tidak boleh tanah dilepas sebagai modal, tapi dengan sistem sewa. Oke. Sewanya desa tidak menerima, itulah modalnya desa kepada BUMDes. Tapi mohon maaf, sekarang ini sudah banyak yang dilakukan seperti itu Pak. Kami dapat informasi kemarin dari Jawa Timur. Jadi kami juga mungkin nanti dalam waktu dekat akan buat surat edaran bahwa tolong direvisi kejadian seperti ini karena untuk menjaga keamanan aset tersebut. Artinya per hari ini itu sudah ditengarai ada beberapa desa yang kemudian menyerahkan aset desa itu sebagai penyertaan yang sebenarnya secara aturan teman-teman di Kementerian Dalam Negeri ini mestinya nggak boleh kalau aset untuk dijadikan penyertaan modal di satu badan usaha milik desa, kira-kira gitu ya Pak? Kalau di Permendagri yang lama masih boleh Pak Suryo. Oke. Itu, makanya kami revisi. Sudah lahir revisinya atau masih dalam proses sehingga teman-teman bisa ini, karena kan secara hukum kan tidak ada hukum yang berlaku mundur nih ketika kemudian tidak segera direvisi, berisiko juga tuh Pak. Betul Pak, makanya mudah-mudahan ini Pak kalau syukur-syukur tahun 2020 ini bisa selesai atau paling mundur ya 2021 awal sudah kita selesaikan ini Pak Dirjo. Karena banyak pemerintah desa, daerah dan kementerian lembaga yang menunggu penyelesaian Permendagri ini Pak. Oke. Kerabat desa ini sesuatu yang luar biasa. Semangat yang ingin dibawa adalah menyelamatkan aset desa yang dalam hal ini aset desa yang dimaksudkan terutama untuk tanah itu memang sebisa mungkin atau tidak dijadikan nilai investasi atau penyertaan modal dalam satu usaha di desa, walaupun itu dalam bentuk perseroan atau apapun nantinya, karena memang sebisa mungkin tanah desa atau aset desa dalam bentuk tanah ini tetap terjaga, kira-kira seperti itu. Oke, ada Mas Joko Poko yang sudah resign, tapi sebentar lagi ya Mas, kita berikan kesempatan Mas Japon dulu yang tadi sudah